Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita mau bahas bab 1 ya, tentang relasi dan fungsi untuk matematika wajib kelas 10. Oke. Kita lihat dulu kompetensi dasar apa saja untuk bab ini. Nah, di sini ada untuk pengetahuannya menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, serta secara formal meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian secara keterampilan menganalisa karakter masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimptot, dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi. Kalau kita lihat ini, kita lihat dari kata per katanya ya, bahwa yang akan dipelajari di sini adalah notasinya, apa itu daerah asal, apa itu daerah hasil, bagaimana grafiknya. Nah, grafik fungsi apa saja yang akan dipelajari? Yang dipelajari adalah grafik fungsi linier, kuadrat, dan rasional. Tapi sebelum ke sini, kita mau flashback dulu tentang apa itu relasi dan fungsi. Nah, ini adalah materi waktu SMP ya, relasi dan fungsi. Oke. Nah, apa sih perbedaan antara relasi dengan fungsi? Mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, jadi kita mengulang kembali tentang relasi dan fungsi. Kita ingatkan kembali pengertian dari relasi itu apa, pengertian dari fungsi itu apa ya. Relasi itu apa, fungsi itu apa. Nah, di sini mungkin kalian juga sering mendengar kata relasi. Ya, mungkin ada pernah dengar gini, nanti kalau udah lulus sekolah, lulus kuliah, coba kalian harus punya banyak relasi biar nanti kalau mencari kerja mudah. Nah, apa sih relasi itu? Ya, secara sosial relasi itu pertemanan ya, hubungan sosial, hubungan baik. Nah, ini pun relasi dalam matematika pun pengertiannya nggak jauh. Jadi yang disebut dengan relasi adalah hubungan. Hubungan yang seperti apa? Nah, hubungan untuk relasi ini dia hubungannya masih longgar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah himpunan, kita ambil satu contoh yang sederhana, jadi relasi antara dua buah himpunan. Misalkan ada himpunan pertama dan himpunan yang kedua. Himpunan yang pertama ini misalkan kita isi dengan nama ya, ada Adi, kemudian ada Budi, ada Cepi, kemudian di sini ada misalkan voli, basket, lalu apa lagi? Bola, sepak bola ya, atau enggak tenis. Nah, di sini kita misalkan menghubungkan nih Adi dengan voli, Adi dengan bola. Nah, seperti itu. Lalu Budi dengan basket, Budi dengan bola. Ini kurang ini ya, kesini aja ya, tenis aja ya, biar gampang. Kemudian Cepi dengan voli dan Cepi dengan tenis. Di sini terlihat jika ini dikatakan sebagai himpunan A, ini sebagai himpunan B. Nah, himpunan A dengan B dia punya hubungan. Di mana himpunan A itu anggotanya Adi, Budi, Cepi, himpunan B anggotanya voli, basket, bola, tenis. Nah, sekarang jika Adi memilih voli dan memilih tenis, Budi memilih basket dan memilih bola, Cepi memilih voli dan memilih tenis, kira-kira hubungannya apa ya? Ya, hubungannya berarti kita bisa menerka ya, hubungan mereka ternyata adalah
misalkan olahraga favorit atau olahraga kesukaan. Olahraga favorit dari Adi itu adalah voli dan tenis. Olahraga favorit dari Budi itu adalah basket dan bola. Olahraga favorit dari Cepi itu adalah voli dan tenis. Di sini tidak ada ketentuan harus memilih satu aja, nggak ada kan? Jadi boleh dua, boleh berapapun. Nah, itu yang disebut sebagai hubungan. Nah, apa perbedaan dengan fungsi? Kalau fungsi, dia adalah relasi satu-satu. Relasi satu-satu bagaimana? Setiap anggota A memiliki satu pasangan di B. Ini yang dikatakan sebagai fungsi. Ya, misalkan anggota A-nya sini 1, 2, 3. Anggota B-nya misalkan 4, 5, 6, 7. Semoga kalian masih ingat ada yang namanya domain. Domain itu apa? Ya, domain adalah daerah asal. Daerah asal atau dikatain sebagai DF gitu ya. Daerah asalnya berarti di sini berapa? Nih ya. 1, 2, 3. Kemudian ada yang namanya kodomain. Kodomain itu adalah daerah lawan atau daerah kawan. Tulis KF. Di sini KF-nya berarti karena kita kan pemetaannya dari A ke B ya. Jadi B-nya adalah daerah kodomain, anggotanya 4, 5, 6, 7. Kemudian ada ring. Ring itu apa? Daerah hasil. Nah, untuk mengetahui daerah hasil, kita harus dulu tahu fungsinya. Apa yang memetakan dari A ke B. Nah, misalkan di sini Ibu ambil bahwa 1 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 6. Oke. Dengan gambaran seperti ini, kira-kira apa ya fungsinya? 1 jadi 4, 2 jadi 5, 3 jadi 6. Ya, kita bisa tuliskan bahwa fungsinya adalah X tambah 3. Kenapa? Karena 1 tambah 3, 4. Kemudian 2 tambah 3, 5 ya. 3 tambah 3, 6. Yang ditunjuk oleh tanda panah dari kiri ke kanan ini, 4, 5, 6, dia dikatakan sebagai daerah hasil atau ring ya. Ringnya berarti 4, 5, 6. 7 tidak termasuk ring. Kenapa? Karena 7 tidak ada pasangannya. Semoga ini bisa mengingatkan kalian apa itu domain, kodomain, dan ring. Untuk fx-nya atau fungsinya itu bisa kita analisa dari hubungan anggota A ke anggota B itu apa. Jadi di sini kan setiap anggota A domain dipetakan tepat 1 ke B. Kita lihat ke relasi. Kalau relasi kan nggak tepat 1 ya, dia boleh ngambil 2, boleh ngambil 3. Tapi kalau fungsi, dia nggak boleh bercabang, harus 1 saja. Nah, sebagai tambahan, biasanya ada di sini adalah himpunan pasangan berurutan. Ini apa sih? Himpunan pasangan berurutan itu kita tulisin jodohnya A dengan B. Berarti di sini untuk jodohnya A dengan B, kita tuliskan 1 dengan 4, 2 dengan 5, dan 3 dengan 6. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke.